kasih buat yang udah like, comment, sama subscribe channel YouTube aku. Semoga channel YouTube ini bermanfaat untuk kalian di luar sana dan terutama pengingat untuk diriku sendiri. Nah, hari ini aku mau review barang untuk membuat makanan empasi anak kita. Jadi aku tuh punya beberapa barang yang bisa aku rekomendasikan untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi bingung beli perlengkapan empasi apa sih yang cocok untuk kita. Nah, aku mau review barang yang sangat bermanfaat. Ini barang yang aku dapat dari kado perpisahan aku pada saat aku tidak melanjutkan untuk bekerja di kantor. Nah, barangnya itu adalah Baby Safe Baby Food Maker. Nah, ini tuh banget bermanfaatnya itu luar biasa. Nah, ini aku dapat hadiah dari teman-teman kantor aku. Kalian kalau mau barangnya bisa beli di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop, mungkin ada ya. Nah, yuk kita review barangnya ini. Sebelum kita review barangnya, kita lihat dulu yuk. Ini itu untuk apa aja sih manfaatnya. Nah, dia itu bisa mengklaim 6 in 1. Jadi itu ada 6 kelebihan yang bisa digunakan di Baby Food Maker ini. Yang pertama untuk mengkukus, kemudian untuk blender, terus mencairkan dan menghangatkan. Kemudian ada rebus telur dan sterilisasi. Nah, ini tuh apa ya namanya? Selain bisa buat food maker, tapi juga bisa untuk sterilisasi. Ini sterilisasi kalau misalnya ibu-ibu di luar sana yang menggunakan botol susu untuk ASI-nya atau untuk susu formulanya. Nah, ini bisa jadi salah satu barang yang direkomendasikan untuk kalian. Nah, apa tuh? Dia bisa mengklaim nih bahwa ada 6 fungsi dalam satu mesin. Tadi kan udah. Terus dia itu panasnya dia itu bisa mencapai 360 derajat di dalam blendernya itu. Terus food grade treated tube. Jadi bahannya itu tahan panas, jadi nggak mudah pecah. Kemudian stainless steelnya, blendernya juga stainless, jadi nggak mudah karatan. Kemudian auto power cut off, jadi dia mati dengan sendirinya. Jadi ini tuh bener-bener multifungsi. Nah, ini cara make baby food nutrition meals effortless. Ini cara penggunaannya ya, ada cara penggunaannya. Nah, ini bisa buat blender. Ini tadi nih buat mengkukus, kemudian di blender, atau bisa mengukus telur dan bisa menghangatkan makanan atau sterilis. Jadi itu benar, dusnya ini tuh menjelaskan fungsi dari si food maker ini. Kita lihat barangnya. Nah, kebetulan barangnya udah aku keluarin tadi, karena ini barang emang sering aku pakai. Nah, ini dia barangnya. Ini bentukannya bisa dibuka ya. Ini tutup atasnya. Kemudian ini blendernya itu stainless kan. Terus ini kabel colokannya dan wadahnya cukup besar juga. Selain itu kita dapat ini buat merebus telur. Ini buku petunjuk, ini baby menu resep. Jadi ini menu-menu untuk anak kita. Ini ada menu-menunya kalau kita bingung ngasih makan anak kita tuh apa. Terus ada instruksi manualnya, book manualnya, dijelasin dia tuh ada 2 bahasa.
Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Jadi tuh kalau kalian bingung bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Kemudian ada kartu garansi. Nah, kita masukin. Nah, ini adalah yang paling penting, adalah mesinnya. Nah, ini tuh bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Nah, cara penggunaannya, kalian masukkan air mateng ke dalam sini sesuai dengan tulisan. Di sini ada tulisan max. Nah, di sini kalian berhenti, airnya dituang ke sini. Nah, airnya itu cukup sampai di tulisan batas maksimalnya aja. Nah, kemudian pisaunya ini hati-hati, tajam banget. Aku udah berapa kali kena pisau ini sampai lecet karena bener-bener tajam banget pisaunya ini. Ini tuh bener-bener buat ngeblender sangat-sangat bagus. Dan ini tahan panasnya. Ini ada tandanya tahan panas. Dia tuh hati-hati juga karena ini panas. Terus dia batas maksimalnya nih sampai 500 ml. Ini ada 100, 200, 300, 400, 500. Ini karena keseringan aku pakai jadi hilang. Nah, ini minusnya nih. Kekurangannya, jadi dia tuh ininya tuh nggak yang bukan terpatri, tercetak di gelasnya ini. Nah, terus tutupnya. Nah, tutupnya itu ada triknya. Tutupnya itu kita taruhnya biasa, cuma ini tuh harus diklik sampai terdengar bunyi klik. Nah, ini udah terklik nih. Digeser aja, nah terus diklik, nah jadi tertutup. Kenapa ini rapat banget? Karena dia itu kan bisa mengklaim, bisa mengkukus, bisa menghangatkan ya, jadi memang harus rapat. Selanjutnya ini masangnya, ini kan terbuka ya. Nah, ini ditaruh ini untuk menutup wadah airnya. Waktu awal-awal tuh aku sempet nih, nah ini ada kunci locknya, ini ada yang mengunci, ini ada yang membukanya. Ini untuk kita kunci dulu ya, biar airnya tuh nggak tumpah-tumpah, bukan nggak tumpah-tumpah juga sih, untuk panasnya itu merata ke dalam ini, ke dalam tempat blenderannya. Ini kita tutup, tutupnya juga ada triknya. Nih, ini kan ada kuncinya, kita sampai bunyi jadi sebelah sini, terus kita, nah ini udah jadi. Nah, terus putarannya ini ada tanda off, ada 5, 10 menit, 15 menit, sampai yang paling lama itu sekitar 30 menit. Jadi ini 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Ini udah pada hilang karena aku sering banget pakai, dan emang ini gampang banget hilangnya tuh. Minus banget ini, minusnya ini sih. Untuk selebihnya dia mah bagus. Nah, ini alat puternya. Nah, kalau kita mau blender tinggal pencet ininya aja nih. Oh, kalau misalnya kita lagi mengukus atau lagi memanaskan air, ini nggak bisa dipencet. Kecuali kalau misalnya udah selesai penggunaannya, dia tuh baru bisa untuk dijadiin blender. Nah, nanti uapnya itu keluar dari sini, dari si tutup gagangnya ini ada lubang kecil, celah-celah kecil di sebelah sini. Di sebelah sini ada lubang kecil. Nanti keluar ke tutupnya sini dan dia menjatuhkan panas uapnya ke arah tutupnya. Ke arah tutupnya sini. Ini ada aliran untuk mengeluarkan uap dari bawah. Nah, ini bentuk alirannya. Nah, karena tadi aku puter dia 30 menit, jadi ini lagi proses. Dia kan tadi yang ininya nih, yang ininya tadi kan ke arah 30 menit, dan sekarang dia lagi menuju ke off. Jadi kita tunggu dulu selama 30 menit. Nah,
Kalau kalian pakai ini selama 30 menit, kalian bisa ngapa-ngapain dulu, misalnya nyuci piring ataupun gendong-gendong main sama anak kalian. Jadi kalian tinggal taruh makanan di sini semua, entah kentang, terus udang ataupun itu kalian masukin di sini, terus ditaruhlah di sini. Ditaruh di sini pasti, kemudian setelah ditaruh di sini setelah ditaruh di sini kalian colokin aja listriknya, terus putar berapa lama kalian mau menggunakan ini, selama 5 menit kah, 10 menit, 20 menit, 25 menit ataupun 30 menit. Kalian putar aja, terus kalian diemin aja, tapi jangan lupa ditutup yang rapat ya, karena kalau nggak ditutup yang rapat dia nggak akan bekerja. Nah terus setelah itu selama 30 menit kalian melakukan kegiatan lain atau mengerjakan pekerjaan rumah yang lain atau main sama anak. Setelah itu kalian setelah selesai matang, kalian bisa langsung blender. Nah ini belum bisa aku pencet karena apa tuh namanya, ininya belum selesai, dia masih nungguin dulu nih. Udah 10 menit, tinggal tunggu sebentar lagi. Nah 10 menit itu terus ini tadi rebus telur ya. Taruh di mana sih rebus telur? Kita buka lagi, terus kita putar. Nah, kalian tinggal taruh aja kayak biasa di sini tuh. Nah, dia tuh emang kayak ngegantung gitu. Ini tinggal taruhnya ini ya, terbalik kayak gini, terus wadahnya. Nah, tinggal masukin telurnya. Ini bisa meletakkan 5 butir telur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini coba aku masukin telurnya ya. Nah, ini aku udah ambil telurnya. Kita tinggal taruh aja di sini masing-masing di 1, 2, 3 sampai ke penuh semua. Nah, selain untuk telur juga taruh di ini, diletakkan di sini. Kalau untuk merebus untuk sterilisasi botol susu ataupun dot ataupun empeng. Nah ini juga digunakan ya Mam. Jadi untuk apa tuh namanya, wadahnya nih. Nah ini udah sebentar lagi ya. Ini udah 5 menit. Sebentar lagi off. Nah ini telurnya aku keluarin dulu. Kita masukkan ini ke dalam sini untuk proses blendernya. Oke, ini udah, terus kita tutup. Nih, sebentar lagi dia selesai. Kalau udah selesai kita tinggal mencet buat blender. Oh iya Mams, ini kan belum aku colokin listrik ya. Nah kalau udah aku colokin listrik, dia itu ada nyala di sini warna biru. Ininya nih yang gambar awannya tuh nyala warna biru. Nah ini sebentar lagi. Nah karena aku juga belum colokin listrik, jadi bunyi blenderannya nggak ada. Nanti kita colokin listrik ya untuk memastikan apakah benar nyala atau enggak. Pokoknya kalau misalnya kalian tutupnya kurang rapat, terus ininya nggak sesuai, nah ini tuh nggak nyala. Nah ini kenapa yang menurut aku aman banget. Terus untuk orang awam yang nggak ngerti itu langsung paham, oh berarti aku nutupnya ini nggak benar, atau aku
naruh si blendernya ini nggak sesuai tempatnya, maksudnya belum ngeklik banget. Jadi benar-benar aman buat ibu-ibu. Nah, ini udah hampir selesai. Nah, nanti setelah itu kita tinggal pencet aja untuk proses pemblenderan. Jadi benar-benar praktis banget ya, Mam. Kita tinggal masukin bahan-bahan makanannya, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Setelah itu setelah jadi kita blender. Setelah di blender, terserah Mami makanannya mau disaring lagi boleh, atau mau langsung untuk empasi anaknya juga boleh. Nah, itu disesuaikan aja sih. Kalau untuk empasi itu sesuaikan dengan tekstur dari anak-anak ibu-ibu di luar sana. Nah, ini udah selesai sampai mati. Dan ini baru bisa kita pencet tuh, baru bisa kita tekan. Jadi memang prosesnya seperti itu biar lebih aman. Nah, ini karena ini kita cobain pakai listrik ya. Tadi kan biar bener nggak sih nyala. Ini aku colokin dulu kabelnya ke listrik dan taruh. Ini tuh karena terang jadi nggak nyala. Sebenarnya ini nyala nih. Dia tuh kayak warna biru, tapi ini karena terang jadi nggak nyala. Sebenarnya dia tuh nyala warna biru. Kalaupun dia nggak nyala, artinya pemasangannya ada yang salah, entah dari tutupnya kah atau dari ini udah pasti salah. Coba lihat deh, bener-bener semulus itu kalau ngeblender pakai ini. Nah, menurut aku benda ini tuh perlu untuk ibu-ibu di luar sana yang memang ingin sangat-sangat praktis untuk membuat makanan anak kita. Ini aku rekomendasikan. Kalian bisa beli di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, ataupun di e-commerce lainnya yang menurut kalian harganya lebih murah. Kalian silahkan pilih. Kalau aku ini nggak tahu harganya berapa, aku nggak tahu belinya juga di mana, jadi aku nggak bisa kasih tahu harganya karena ini kan hadiah ya. Aku nggak tahu di mana belinya, di mana berapakah harganya, jadi aku tidak bisa menyebutkan nominalnya. Nah, cukup sekian di luar sana yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini karena itu sangat membantu aku untuk terus berkarya, untuk bisa lebih semangat lagi bikin video-video tentang review kah, atau tentang tips, atau tentang masakan, atau ada in my life yang keseharian ibu-ibu rumah tangga lakukan. Terima kasih.